kebakaran ini berapa Pak kerugian yang dialami? Kami belum bisa menyampaikan hal tersebut. Ya, kami saat ini prioritas sedang melakukan pemadaman terlebih dahulu, Mbak. Mhm. Apakah untuk selanjutnya juga baik itu dari pihak kepolisian dan juga dari pemadam kebakaran ini akan ikut membantu untuk memadamkan dan juga melakukan penyekatan tersebut, Pak? Ya, baik. Kami sesuai dengan standar, kami melakukan kerjasama dengan pihak aparat dan juga Forkompinda di sana, sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam rangka untuk membantu kami dalam menangani masalah ini, baik dari sisi keamanan dan ketertiban di lapangan, Mbak. Apakah ada kendala, Pak, dalam menjinakkan api yang saat ini sedang berkobar, Pak? Sejauh ini kami baru tahap awal, kami akan ikuti perkembangan yang terjadi di lapangan, Mbak. Tahapan apa saja, Pak, yang akan dilakukan dalam proses pemadaman ini? Ya, tentunya tadi titik api yang menjadi sumber terbakarnya itu yang akan kami lakukan secara defensif untuk aktif untuk dimatikan, dan kemudian kami upayakan lakukan penyekatan agar radiasi panas tidak merambat ke tangki-tangki yang lainnya. Untuk upaya ini juga terus dilakukan pada malam hari ini. Apakah cuaca pada malam hari ini juga masih turun hujan disertai petir, Pak? Kami belum sejauh ini belum mengetahui sebagaimana perkembangan cuaca di sana karena belum mendapatkan informasi dari lapangan. Sementara ini kami akan pantau terus seperti apa cuaca yang terjadi saat ini. Pak, ini kami ingin mengkonfirmasi kembali dari gambar yang telah kami terima ini, api yang berkobar memang cukup tinggi. Ini bisa dilihat dari video amatir yang telah dikirimkan oleh warga, bahwa ini bisa dikatakan cukup dekat ya permukiman warga, tidak terlalu jauh meskipun ini masih ada jarak begitu ya, Pak? Halo, sebentar Mbak. Halo? Ya, Pak Ifki. Halo? Halo? Selamat malam Pak Ifki, ya. Halo? Pak Ifki. Terus dengan Pak Ifki Sukarya, kami nanti akan mencoba kembali untuk menghubungi dan juga menerima informasi lebih lanjut tentang api yang saat ini berkobar di salah satu tangki kilang minyak Pertamina RU 4 Cilacap, Jawa Tengah yang terbakar sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 jam yang lalu. Sesaat sebelum terjadinya kebakaran, cuaca sedang hujan di lokasi. Dikabarkan petir menyambar salah satu tangki di Lomanis, Cilacap hingga mengakibatkan kebakaran. Belum diketahui tangki nomor berapa yang terbakar. Namun jika berkaca pada peristiwa sebelumnya pada 11 Juni lalu, kebakaran tangki Pertamina juga terjadi di kilang Lomanis ini. Saat itu hujan deras juga sedang turun di sana, sama seperti saat ini. Dan informasi yang tadi kami pun mendapatkan dari Pak Ifki, penanganan terus diupayakan oleh pihak dari petugas RU 4 Cilacap untuk melakukan pemadaman dan juga penyekatan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter TV One Ian. Selamat malam Ian. Iya. Malam. Ian, bagaimana kondisi kebakaran di sana? Silakan dengan laporan Anda. Iya, pemirsa TV One yang ada di rumah, bahwa betul telah terjadi kebakaran di Pertamina RU 4 yang berada di Cilacap, Jawa Tengah ini, bahwa tadi sekitar pukul 19.30 saya mendapatkan informasi adanya kebakaran untuk di wilayah Kabupaten Cilacap, tepatnya di Pertamina RU 4, bahwa telah terjadi kebakaran di tangki. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi tangki nomor berapa dan tangki berisi apa yang terbakar, karena belum ada
press release atau keterangan pasti dari pihak terkait yang berada di wilayah RU 4 ini, gitu. Yan, ini kami ingin mengkonfirmasi kembali kebakaran yang terjadi. Apakah lokasinya dekat dengan permukiman warga, Yan? Iya, betul. Bahwa informasi yang saya dapat pun bahwa untuk pemukiman warga sekitar ada 3 atau 400 meter dari tempat kebakaran, begitu. Karena menurut informasi yang saya dapat barusan bahwa lokasi kebakaran tersebut berada di pintu 2 yang berada di tengah. Untuk tangki kebakaran belum disebutkan, hanya beberapa titik lokasi, dan informasi yang saya dapat pada pukul 20.15 tadi bahwa informasi ada beberapa tangki, tidak hanya satu, begitu. Apakah ini artinya beberapa tangki yang terbakar ini merupakan hasil rambatan dari salah satu tangki yang terbakar, ataukah memang awal dari pemicu kebakaran memang sudah ada beberapa tangki yang terbakar, Ian? Untuk pemicu kebakaran tersendiri kita belum bisa menyimpulkan ada berapa dan awalnya berapa, namun informasi tadi sekitar pukul 20.15 saya mendapatkan informasi tersebut bahwa tidak hanya satu yang terbakar. Namun untuk saat ini kami masih menunggu informasi resmi atau press release resmi dari pihak Pertamina atau pihak terkait sendiri seperti Damkar ataupun pihak kepolisian, ada berapa tangki dan tangki apa yang terbakar pada saat ini. Begitu. Tadi Anda menyebutkan bahwa kurang lebih 300 meter dari lokasi kebakaran ini ada permukiman warga. Lantas apakah warga ini akan melakukan evakuasi? Untuk evakuasi sendiri ada beberapa warga yang sudah menjauh atau namun tidak membawa apa-apa, hanya menyelamatkan nyawanya mungkin ya. Mereka menjauhi lokasi. Adapun warga yang karena penasaran mengambil video kebakaran tersebut dan lalu menjauh karena jarak rumah dengan Pertamina sendiri cukup dekat, begitu. Lantas bagaimana upaya pemadaman yang saat ini dilakukan, Ian? Ya, menurut informasi yang saya dapat bahwa dari pihak pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap sendiri sudah menerjunkan armadanya, namun belum ada keterangan bahwa ada berapa armada yang diterjunkan. Namun untuk Pertamina sendiri mereka mempunyai beberapa mobil pemadam yang standby untuk di Pertamina sendiri, ditambah dengan armada yang dimiliki oleh Damkar Kabupaten Cilacap sendiri, begitu. Ya, Yan, untuk kondisi cuaca pada malam hari ini seperti apa? Apakah hujan atau tidak? Iya, bahwa dari Sabtu sore tadi bahwa hujan di Kabupaten Cilacap terus mengguyur untuk wilayah Cilacap Kota atau Cilacap yang berada di dekat dengan persis dengan Pertamina RU 4. Dari sore pun sudah terlihat hujan, begitu. Seberapa besar api yang saat ini masih menyala, Ian? Ya, kalau untuk seberapa besar api, emang cukup besar api menyala untuk saat ini. Beberapa pihak pun dari pemadam kebakaran terus melakukan pemadaman dan pendinginan di wilayah tangki-tangki terdekat. Ditakutkan adanya rembetan kembali tangki yang terbakar, begitu. Untuk mendinginkan tangki-tangki yang berada dekat pas tangki yang terbakar saat ini, begitu. Berapa personel yang diturunkan, Ian? Ya, untuk informasi personil sendiri, tadi saya sempat menanyakan kepada pihak Damkar sendiri, belum bisa menyebutkan ada berapa personil yang turun untuk saat ini. Namun tadi terlihat beberapa kendaraan, 2
damkar sudah masuk ke Pertamina begitu. Lantas untuk proses pemadaman ini, langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengantisipasi tidak melebarnya api ke tangki lainnya? Ya, untuk mengantisipasi api sendiri kita belum mendapatkan informasi resmi atau keterangan resmi dari pihak terkait, dari Pertamina atau pihak damkar sendiri. Namun dari pihak Pertamina tadi humasnya menyebutkan bahwa kami akan melakukan pendinginan di beberapa titik tangki yang terdekat. Ditakutkan adanya rembetan dari tangki yang saat ini terbakar. Dan pemadaman pun terus dilakukan hingga saat ini. Begitu. Baik, Ian Sutriana, nanti kami akan kembali menyapa Anda untuk mengetahui informasi lanjutan bagaimana update setelah ini. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mewawancari atau berdialog dengan salah satu warga. Bapak Untung, selamat malam. Mbak? Selamat malam Pak Untung. Iya, Mbak. Ya, Pak Malam. Untung, Pak Untung ini warga yang menyaksikan secara langsung kobaran api Iya. yang terjadi kebakaran di salah satu kilang minyak, Pak Untung. Iya, Ibu. Iya, Mbak. Bagaimana Gimana, Mbak? kondisinya saat ini, Pak? Ini saya rumah kan jarak 5 kilo. Itu terang banget langitnya. Ini Iya. lokasi Bapak berarti Iya. hanya 5 kilo dari kebakaran ya? Ini sangat dekat dengan Iya, rumah Anda betul. ya, Pak? Iya. Cuaca ini seperti Jarak apa, Pak? radius 5 kilo. Langitnya cerah, udah ya, tinggi lah apinya, Bu. Tinggi apinya ini bisa dijelaskan, Pak? Digambarkan bagaimana Kira-kira tinggi. setinggi tangki lah. Berarti 2 kali lipat tangkinya. Oke, apakah dari jarak Bapak ini bisa terlihat apakah hanya satu tangki ataupun merambat ke yang lainnya? Untuk sementara saya nggak secara langsung, soalnya jarak radius rumah kan jauh. Jadi kelihatan cahayanya doang. Cahayanya agak Iya Pak, silakan. terang sekali. Iya. Pak Untung, apakah Anda melihat ada warga yang mengevakuasi ataupun Bapak juga tidak ingin untuk evakuasi agar tidak terlalu dekat dengan titik api, Pak? Tidak, saya nggak evakuasi. Setahu saya dari rekan-rekan yang dekat dari rumah sana, dari lokasi, belum ada evakuasi, belum ada yang mengungsi. Kenapa Pak? Apakah mereka memang... Karena hujan deras mungkin jadi warga jadi nggak terlalu panik. Mungkin biasanya pasti nanti padam. Saat ini cuaca masih hujan deras, Pak? Masih hujan deras. Sebelum kebakaran terjadi, benarkah memang ada petir yang cukup Iya betul, kencang? ada petir. Seperti apa Pak? Kencang, agak kencang. Hujannya saat itu memang cukup deras disertai dengan petir? Deras sekali ya. Artinya sambaran petir ini terjadi sebelum kebakaran ataukah sesudah hujan sudah cukup reda, Pak? Pas hujan masih tingkat tinggi itu maksudnya masih deras. Pak, ini kan bukan pertama kalinya kebakaran ini terjadi di sana, Pak. Ini bisa dikatakan untuk kali ini apakah ada kekhawatiran ataupun tidakkah warga ini ingin untuk menjauh begitu ataupun melakukan tindakan tidak agar api ini tidak menyambar ke permukiman, Pak? Iya, kalau dari pemukiman sih agak jauh itu, Bu. Jadi paling ya sebagian warga paling ya was-was pastilah. Pak, untuk Cuma yang alhamdulillahnya masih hujan deras. Ya. Untuk rumah yang terdekat dari titik api, ini Bapak bisa menggambarkan tidak sebenarnya ini sejauh mana lokasi dan juga rumah yang paling dekat dengan titik api? Paling dekat sekitar 1 kilo kalau di radius udara sih kalau nggak salah. Kurang lebih 1 kilo kalau dari tangki. Kurang lebih seperti itu. 1 kilo kalau radius. Radius titik kampung sama titik kebakarannya.
Dan biasanya jika terjadi kebakaran seperti ini, apakah dari petugas ini tidak ada himbauan kepada warga, Pak? Biasanya sih ada himbauan, tapi kurang tahu nih yang sekarang gimana, Bu. Lantas untuk api ini sendiri saat ini masih berkobar cukup tinggi, Pak? Iya, masih menyala merah sih. Kalau dari jarak tempat tinggal saya masih kelihatan merah. Ini apakah hanya di satu lokasi terbakarnya, ataukah Bapak melihat yang api semakin menyala ini menyambar ke titik lainnya, Pak? Waduh, kalau saya nggak bisa menggambarkan, soalnya kan saya jauh dari titik apinya. Baik. Kemungkinan sih info dari rekan-rekan yang lebih dekat sih baru satu tangki kayaknya, kalau nggak salah itu. Baik, Pak Untung, terima kasih informasinya. Pak Oke, Untung tetap berhati-hati di sana. Selamat malam, Pak. Siap. Malam, Bu. Ya, dan pemirsa, kami juga akan berdialog dengan salah satu warga lainnya, Bapak Angga, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Pak Angga. Selamat malam, Pak Angga. Halo. Selamat malam. Pak Angga, ini Bapak betul merupakan salah satu warga yang rumahnya berlokasi tidak jauh dari titik api yang terjadi kebakaran di salah satu tangki Pertamina, Pak? Iya, tadi waktu lagi di tempat kerja, Bu. Kalau rumah agak sedikit berapa meter dari lokasi, tapi tadi lokasinya kurang dari 1 kilo. Ini lokasi rumah Bapak, artinya yang memang kurang lebih 1 kilo dari titik api ya, Pak? Itu tempat kerja, lokasi kerjanya, Bu. Lokasi kerja Bapak? Iya. Saat api ini berkobar, Bapak menyaksikan langsung, Pak? Iya, waktu berkobar, waktu dikena petirnya itu. Langsung nyambar ke tangkinya. Bisa dijelaskan, Pak, itu saat itu cuaca memang buruk, ada petir begitu ya, Pak? Iya, petir. Waktu sebelum maghrib itu udah mulai hujan, lalu sekitar jam 7-an lah. Petirnya udah besar-besar itu. Lantas, apakah Bapak ini melihat ataupun menduga setelah terjadinya petir ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran, Pak? Iya, Bu, kan petirnya kelihatan merah kena tangkinya. Lalu langit langsung seketika langsung merah. Itu pada pukul berapa, Pak? 19? Kurang lebih 19. 19 lebih 5-an mungkin. Lantas saat itu kebakaran langsung terjadi begitu ya, Pak? Iya, langsung terjadi. Ini di salah satu kilang saat itu awalnya? Di kilang sekitar pintu 2. Lantas setelah itu menyambar ke titik lainnya atau hanya di satu kilang saja, Pak? Untuk infonya hanya satu kilang, hanya satu tangki. Saat peristiwa terjadi pertama kalinya terjadinya kebakaran itu sebesar apa, Pak? Setelah terjadinya sambaran petir yang mengenai salah satu kilang tersebut, Pak? Kemungkinan lebih besar dari yang sebelumnya. Tadi sempat lewat depan jalannya itu lebih besar dari yang kemarin yang belum lama. Lebih besar ini artinya tinggi dari api itu kira-kira berapa, Pak? Untuk kira-kiranya belum bisa dikira-kirain, Bu. Saat ini Bapak masih berada di dekat lokasi terjadinya kebakaran, Pak? Saya sudah pulang, tadi posisi mau pulang kerja, cuma masih ada di lokasi kerja. Karena lokasi tempat kerja Bapak ini kan cukup dekat, hanya kira-kira 1 kilometer dari lokasi. Apakah ada himbauan ataukah dari sekitar
tempat-tempat yang berada di jarak yang sama ini, apakah mereka tidak melakukan evakuasi, Pak? Sepertinya belum ada himbauan dari pihak Pertamina. Lantas, Jadi masih pada standby di rumahnya masing-masing. lantas untuk cuaca pada malam hari ini, apakah masih hujan, Pak? Untuk sekarang masih gerimis, cuma untuk petirnya udah nggak ada, udah reda. Saat terjadinya kebakaran, apakah rekan-rekan Bapak yang berada di lokasi ataupun di kantor Bapak itu juga langsung pulang ataupun meninggalkan tempat kerja Bapak? Iya, otomatis semua panik. Sirene, suara sirene di mana-mana. Dari pantauan Bapak, ini petugas sudah diterjunkan berapa saat itu yang sudah mulai melakukan upaya pemadaman? Kalau petugas pemadaman ada di area kilangnya, nggak terpantau dari depan. Cuma dari polisi udah mulai berdatangan tadi. Baik Pak Angga, terima kasih Pak untuk informasinya sejauh ini yang tadi sekaligus menyaksikan saat Bapak bekerja di salah satu kantor Bapak yang tidak jauh lokasinya ya Pak dari lokasi kebakaran. Terima kasih Pak Angga. Dan pemirsa, kami juga akan mewawancari salah satu warga, Bapak Selo. Selamat malam Pak Selo. Selamat malam Mbak. Pak Selo, ini terjadinya kebakaran di tangki Pertamina Cilacap. Bapak melihat kejadian ini Pak? Iya, kejadiannya itu sekitar jam 7-an Mbak. Itu kebetulan kan PT saya sedang di dalam, itu ada kerjaan stop unit Mbak. Itu kan kita lembur biasa setengah 7 masuk begitu kan. Karena hujan gede, deras, belum petir gede itu, teman-teman rekan pekerja itu nggak ada yang masuk. Saya kebetulan stay di gate 2, itu pintu 2 di depan. Begitu mendekati jam 7, saya cek pekerja nggak ada yang masuk. Saya langsung mau arah balik kanan Mbak, mau pulang ke kantor. Kan dekat sekitar jarak 2 kilo dari lokasi kejadian di pintu 2 itu. Terus setelah saya dalam perjalanan mau putar balik itu, terus petir nyambar Mbak, sekitar jam 19 Mbak. Begitu infonya. Sesaat setelah petir menyambar ini baru terjadi kebakaran, begitu ya Pak? Betul. Setelah petir itu yang keberapa itu, petirnya itu agak itunya besar, jadi terus itu menyambar tangki, itu di tangki 36 T102 begitu Mbak. Sambaran api ini terus mengakibatkan kobaran api, lantas Bapak melihat petugas ini langsung berupaya untuk memadamkan api Pak? Betul, dari perusahaan, dari Pertamina sendiri sudah ada, kita punya untuk dari pihak pemadam kebakaran ada sendiri Mbak, untuk di hindaran di dalam Pertamina itu sudah ada begitu Mbak. Sudah langsung turun ke kejadian, ke TKP begitu Mbak. Lokasi Bapak ketika itu 2 kilometer, betul ya Pak? Iya, itu kejadian setelah mobil saya sudah mengarah keluar dari pintu 2 Mbak, kebetulan karena pekerja saya kan nggak ada yang masuk, dan saya driver di dalam kan Mbak, di PT Citra Dasar ada kerjaan di dalam, itu area dekat di area 33, itu yang kejadian di tangki 36 begitu Mbak. Dekat sekitar, saya sudah melangkah sekitar 1 kilo lah Mbak, sebelum 1 kilo udah habis itu kejadiannya Mbak. Berapa besar Pak api tersebut saat pertama kali terjadi? Sekitar apinya itu tinggi Mbak, sekitar ada 20 meter kayaknya lebih di atas ketinggian tangkinya Mbak. Begitu tangki itu masih tangki besar itu Mbak, yang di tangki 36 T102-nya begitu. Apakah langsung warga yang berada di sekitar Bapak juga langsung panik melihat terjadinya kebakaran itu Pak? Betul, sempat di jalanan saya lihat untuk penduduk sekitar agak panik, tapi dari pihak Pertamina sudah mengumumkan agar tidak usah pergi kemana atau pergi atau evakuasi, sementara masih ditangani oleh pihak Pertamina pemadamnya begitu Mbak. Insya Allah sementara ini untuk aman terkendali begitu. Baik Pak Selo, terima kasih informasinya kepada kami. Tetap berhati-hati Pak Selo, selamat malam. Selamat malam Mbak, sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.